Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Madansyah, NIM 2106112422 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pengendalian mutu, yaitu mengenai 7 Tools Controls atau 7 alat pengendalian mutu, yang pada video ini saya akan membahas salah satunya, yaitu Control Charts atau peta kendali. Nah, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke pembahasannya. Seven Tools Controls. Sebelum kita masuk itu, kita ketahui bahwasanya persaingan dalam usaha disebabkan oleh tingkat produktivitas perusahaan, rendahnya tingkat harga produk, dan kualitas produk. Untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar, perlu dilakukan pengendalian mutu atau quality control atas aktivitas proses yang dijalani. Nah, pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan metode 7 Tools. Nah, apa itu 7 Tools Controls? Metode 7 Tools adalah metode grafik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang produksi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu dari suatu produksi, baik itu industri kecil ataupun industri besar. Nah, 7 Tools ini atau 7 alat dasar ini diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968 yang merupakan tokoh inovasi manajemen mutu di Jepang. Nah, 7 Tools Controls ini sendiri memiliki 7 alatnya, yang mana salah satunya akan saya jelaskan, yaitu Control Charts atau peta kendali. Nah, apa itu peta kendali? Peta kendali atau control charts merupakan peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya peta control charts, kita bisa mengetahui kondisi produksi yang telah dilakukan, apakah di luar batas normal yang telah biasanya dilakukan. Nah, kemudian peta kendali ini atau control charts ini memiliki beberapa komponen, yaitu pertama itu ada garis pusat atau center line. Garis pusat atau center line adalah garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Atau bisa dikatakan garis center ini atau center line ini merupakan garis standar dalam suatu produksi yang biasa dilakukan. Kemudian yang kedua ada upper control limit atau UCL yang merupakan garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Nah, kemudian kawannya juga lower control limit atau LCL yang merupakan garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Baik upper control limit dan lower control limit ini akan menunjukkan batasan. Jika batasan ini dilanggar atau melewati batasan kedua ini, itu menunjukkan ada kesalahan terhadap suatu produksi tersebut, yang menunjukkan suatu ketidaknormalan pada produksi yang telah dilakukan. Nah, juga biasanya pada peta kendali ini pasti memiliki namanya garis tengah seperti yang disebutkan sebelumnya untuk rata-rata, garis atas untuk batas kendali atas, dan garis bawah untuk batas kendali bawah. Nah, garis tersebut itu akan ditentukan dari data masa lampau. Jadi data-data baik itu garis atas atau garis bawah ataupun center line itu didapatkan dari data yang telah dilakukan atau diambil sebelumnya, yang mana itu merupakan dari produksi yang telah dilakukan, yang mana itu akan menjadi standar ya untuk produksi ke depannya. Nah, dengan membandingkan data saat ini dengan garis yang telah diambil datanya tersebut, kita dapat menarik kesimpulan apakah variasi proses konsisten atau dalam kendali atau tidak dapat diprediksi atau di luar kendali dipengaruhinya, mana itu bisa disebabkan pengaruh variasi khusus. Nah, setelah saya menjelaskan apa tuh metode 7 Tools Control secara ringkas dan control charts, selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatannya, mana kita akan menggambarkan data-data yang telah kita miliki ke dalam bentuk control charts-nya atau peta kendalinya. Di sini saya ngambil data atau studi kasus dari jurnal yang bersumber dari Idris, Iswandi, R. Asari, Wulandari, dan Utomper tahun 2016 dengan judul Pengendalian Kualitas Tempe dengan Metode 7 Tools, Jurnal Teknovasi volume 3 nomor 1 halaman 66-80. Nah, di sini data ini diambil dari pembuatan tempe atau kecacatan suatu produksi tempe. Nah, di sini saya akan membuat control charts
dengan menggunakan salah satu media yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini Microsoft Excel ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan atau memindahkan ya data-data yang ada pada jurnal. Yang mana itu terdiri dari pertama adanya data sampel N, jumlah produksi cacat dengan lambang NP dan proporsi cacat. Nah, di sini saya juga sudah masukkan beberapa rumus yang akan kita cari, yaitu CLP yaitu control limit proporsi, UCLP itu upper control limit proporsi, dan LCLP lower control limit proporsi. Nah, ketika kita mendapatkan data dan kita mau gambarkan dalam bentuk control chart, itu tidak hanya sekedar memindahkan aja ke dalam bentuk diagram, tapi kita perlu cari beberapa data lainnya, yaitu ada 3: control limit, UCL atau upper control limit, dan LCL lower control limit. Ketiga termasuk proporsi cacat ya. Keempat data ini diperlukan untuk membuat peta kendali. Tanpa keempat data ini kita tidak bisa membuat peta kendali dengan baik dan benar. Nah, pertama kita akan mencari control limitnya ya. Sebenarnya control limit atau center line. Nah, pertama di sini untuk mencari center line proporsi atau control limit itu bisa menggunakan dua rumus atau dua cara. Yang mana kita ketahui juga center line proporsi ini sama dengan P bar. P bar yang mana P bar sendiri memiliki rumus sigma PI per G atau sigma NP per sigma N. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sigma NP per sigma N. Nah, pertama kita masukkan sama dengan, dan kita perlu ketahui juga di dalam Microsoft Excel untuk memasukkan atau memulai fungsi kita perlu tanamkan atau cantumkan sama dengan untuk memulai fungsi awalannya. Jadi kita masukkan sama dengan, kemudian di sini ada sigma NP. Sigma NP yaitu jumlah produk cacat atau total jumlah produk cacatnya. Di sini ada 242. Nah, di sini kita perlu lognya. Log dengan cara tekan F4 atau di beberapa laptop dia perlu pakai Fn plus F4. Di sini saya tekan Fn plus F4. Nah, dia akan muncul kayak dolar gini yang menunjukkan log, yang mana ketika kita nge-drag ke bawah data tersebut tidak ketarik juga atau turun. Kemudian di rumusnya sigma NP per sigma N. Selanjutnya bagi, yaitu garis miring, masukkan nilai sigma N nya yaitu 2400. Kemudian kita log lagi dengan Fn F4, kemudian enter. Nah, setelah kita dapatkan kita bisa drag ke bawah. Nah, kemudian kita cari data ya, yaitu upper control limitnya ya, upper control limitnya, yang mana sini rumusnya itu upper control limit proporsinya sama dengan P bar tambah 3 akar P bar buka kurung 1 kurang P bar tutup kurung per N. Nah, di sini sebelumnya saya sudah cari nilai P barnya. Untuk mencari nilai P barnya ini cukup dengan NP per N sebagaimana yang ada di rumus, yaitu sigma NP per sigma N. Jadi kita masukkan sigma NP, kemudian garis miring, kita masukkan sigma N ya, kemudian kita enter dan kita dapatkan nilai 0,10083. Nah, kemudian kita juga perlu mencari 1 kurang P barnya, yaitu cukup dengan 1 kurang sama dengan 1 kurang dengan nilai P barnya. Tujuan kita mencari 1 kurang P bar ini untuk mempermudah kita mencari ya, atau membuat rumusnya, memasukkan nilai ke rumusnya ya, ke rumusnya. Selanjutnya kita akan mencari apa control limitnya. Pertama sama dengan di sini P bar, kita masukkan nilai P bar, kita log Fn F4, kemudian di sini tambah buka kurung 3, kemudian dikali ini di Microsoft Excel itu dilambangkan dengan bintang yang ada pada angka 8 di keyboard. Kemudian buka kurung lagi, kita masukkan akarnya yang mana itu SQRT sebagaimana ditampilkan, klik 2 kali, kemudian kita buka kurung sekali lagi dan kita masukkan nilai P barnya
sekali lagi, dan jangan lupa untuk di lock. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 kurang P bar. Nah, di sini tujuan kita mencari 1 kurang P bar untuk mempermudah rumusnya, memasukkan nilai ke rumusnya. Jadi kita masukkan dengan kali dengan 1 kurang P barnya. Jangan lupa untuk Fn F4 nya atau lock di F4. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung bagi, dan di sini kita masukkan nilai n nya. Di sini nilai n nya di baris pertama ini kita klik, kemudian jangan lupa untuk di lock lagi Fn F4 nya, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru kita enter. Nah, di sini kita dapatkan nilai sebesar 0,1833 dan kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai lower control limit. Pada dasarnya, baik itu lower control limit proporsi ataupun upper control limit proporsi, itu rumusnya sama. Yang membedakannya, kalau upper control limit proporsi itu dia tambah, yaitu P bar tambah 3, sementara lower control limit proporsinya itu P bar kurang 3. Jadi kita masukkan rumusnya sekali lagi. Kemudian di sini P bar-nya masukkan lock. Kemudian di sini kalau di lower control limit di sini kurang ya. Kurang, buka kurung 3, kemudian dikali buka kurung lagi, kita masukkan SQ akarnya, SQRT nya. SQRT nya, buka kurung sekali lagi. Kemudian kita masukkan nilai P bar-nya. Kemudian dikali dengan nilai 1 kurang P bar-nya. Tolong juga. Kemudian kita tutup kurung bagi yang garis miring. Kemudian masukkan nilai n-nya 120 dan di lock juga Fn F4 dan tutup kurung sebanyak 3 kali. Kemudian enter. Di sini kita telah dapatkan nilai lower control limitnya sebesar 0,01837. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, di sini kita sudah memenuhi syarat ya dalam pembuatan control chart, yaitu kita memiliki 4 data, yaitu proporsi cacat, yaitu dimana proporsi cacat ini merupakan data atau nilai pada suatu produksi yang didapatkan gitu. Nah, sementara control limit, upper control limit, center line, upper control limit dan lower control limit ini merupakan data-data yang telah didapatkan sebelumnya dari hasil produksi sebelumnya, yang mana ini akan menjadi standar gitu, baik itu standar atas, standar bawah, dan standar normalnya, yaitu center line-nya. Nah, di sini kita akan blok ya. Kita blok keempat data atau atribut atau kolom, kemudian kita pergi ke insert. Nah, kemudian kita pilih di sini yang insert scatter, ya ini insert line or area chart. Kemudian kita pilih di sini, ada banyak pilihannya, sesuaikan dengan yang mau dipakai. Di sini saya pakai yang line biasanya. Nah, di sini kita sudah dapatkan gambarannya dari data kita tersebut dalam bentuk control chart-nya. Nah, di sini title-nya kita bisa ubah dengan control chart tempe cacat. Tempe cacat karena di jurnal yang saya ambil itu memiliki berhubungan dengan produksi tempe ya, yang mana beberapa tempe itu mengalami kecacatan. Kita hapus saja sini. Nah, bisa kita lihat di sini data-datanya. Di sini ada beberapa data. Kita bisa lihat di atasnya ini, yang ini merupakan upper control limit ya, batas atas, dan di bawah ini adalah lower control limit, dan yang di tengah garis lurus ini merupakan center line, dan garis biru ini
yang tidak simetris ya, tidak lurus, itu merupakan proporsi cacat atau nilai yang ingin kita lihat apakah ini masih dalam kondisi normal atau tidak. Nah, di sini kita ketahui jika garis center line proporsi melewati garis batas upper control limit proporsi dan lower control limit proporsi, maka didapat variasi proses di luar batas pengendalian, sehingga harus dilakukan revisi. Jadi jika garis biru ini melewati batas atas atau batas bawah, itu artinya kita perlu merevisi produksi tersebut. Kenapa bisa di luar batas tersebut? Karena pastinya itu akan melalui kecacatan yang bisa ditoleransi. Nah, sementara di kontrol chart ini yang kita buat nih dari data jurnal tersebut tidak melewati batas garis upper control limit proporsi dan lower control limit proporsi, sehingga tidak ditemukan variasi proses yang berada di luar pengendalian atau out of control secara statistik. Nah, karena tidak ada variasi proses yang berada di luar batas pengendalian, maka dari itu tidak diperlukan revisi. Dengan demikian, proses berada dalam pengendalian atau dalam artian dalam kondisi normal sebagaimana prosesnya biasa dilakukan suatu industri atau perusahaan, atau yang di sini nih proses pembuatan tempe. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai control chart ya. Control chart, pemahaman, dan cara pembuatannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.